Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Dasar Budidaya Tanaman. Kalian masih sehat kan? Kali ini kita membahas materi baru, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Setiap makhluk hidup memperlihatkan ciri-ciri kehidupan, antara lain mampu memperoleh zat makanan, mampu merespon rangsangan dari luar, mampu mengedarkan zat-zat dalam tubuhnya, mampu mencerna makanan, melakukan respirasi atau pernafasan, melaksanakan sintesis, serta mampu tumbuh dan berkembang biak. Tanaman sebagai salah satu makhluk hidup juga mempunyai semua sifat tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman merupakan satu perubahan yang terjadi dalam tubuh tanaman selama siklus hidupnya. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman bukanlah peristiwa yang identik, tetapi merupakan dua proses yang sangat erat hubungannya. Pertumbuhan dapat diartikan perubahan secara kuantitatif selama siklus hidup tanaman yang bersifat tak terbalikan. Bertambah besar ataupun bertambah berat tanaman atau bagian tanaman akibat adanya penambahan unsur-unsur struktural yang baru. Peningkatan ukuran tanaman yang tidak akan kembali sebagai akibat pembelahan dan pembesaran sel. Misalnya, dalam ukuran sel, jaringan, dan organ. Perkembangan diartikan sebagai proses perubahan secara kualitatif atau mengikuti pertumbuhan tanaman atau bagian-bagiannya. Proses hidup yang terjadi di dalam tanaman yang meliputi pertumbuhan, diferensiasi sel, dan morfogenesis. Contohnya, perubahan dari fase vegetatif ke generatif. Diferensiasi adalah suatu situasi di mana sel-sel meristem berkembang menjadi dua atau lebih macam sel atau jaringan atau organ tanaman yang secara kualitatif berbeda satu dengan yang lainnya. Merupakan proses hidup yang menyangkut transformasi sel tertentu ke sel-sel yang lain. Menurut spesialisasinya, baik spesialisasi dalam hal proses biokimia, fisiologi, maupun struktural. Contohnya, pembentukan jaringan xilem dan floem. Morfogenesis merupakan proses hidup yang menyangkut interaksi pertumbuhan dan diferensiasi oleh beberapa sel yang memacu terbentuknya organ. Misalnya, pembentukan daun, buah, batang, bunga, akar. Sel meristem adalah sel muda yang aktif membelah. Jaringan meristematik adalah suatu jaringan yang sel-selnya masih aktif membelah. Nah, sekarang kita bicarakan pertumbuhan tanaman. Pada awal pertumbuhan tanaman dibatasi oleh tersedianya cadangan makanan yang ada di dalam bahan makanan. Misalnya, bahan tanaman berasal dari biji, maka endosperm sebagai tempat bahan cadangan makanan. Bahan tanaman yang berasal dari stek, maka bahan organik yang ada di dalamnya merupakan cadangan makanannya. Pertumbuhan tanaman ditunjukkan oleh perkembangan ukuran dan berat kering yang tidak dapat balik. Pertambahan ukuran dan berat kering dari suatu organisme
mencerminkan bertambahnya protoplasma yang mungkin terjadi baik karena ukuran sel maupun jumlahnya sel yang bertambah. Pertambahan ukuran sel mempunyai batas yang diakibatkan hubungan antara volume dan luas permukaan. Pertambahan protoplasma berlangsung melalui suatu rentetan peristiwa yang meliputi antara lain pembentukan karbohidrat atau proses fotosintesa dan lain sebagainya. Apabila bibit tumbuh dengan sistem perakaran dan ukuran daun berkembang dengan sempurna, maka akan mendukung laju fotosintesis yang cepat. Hasil anabolisme atau penyusunan pada periode tersebut memungkinkan terjadinya peningkatan ukuran yang cepat. Tetapi, laju peningkatan fotosintetat, yaitu hasil fotosintesis, tidak selalu tinggi. Secara bertahap, tanaman mengalami penurunan laju peningkatan fotosintat dengan makin bertambahnya umur. Akhirnya berhenti tumbuh dan menuju kematian. Pertumbuhan tanaman adalah suatu proses atau kumpulan proses yang kompleks. Struktur dan fungsi tanaman berubah dengan waktu mengikuti pertumbuhan tanaman pada keseluruhan tubuh tanaman. Bentuk dan fungsi tanaman berubah sesuai dengan pertumbuhannya. Pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh faktor luar yang biasa disebut faktor lingkungan. Perbedaan faktor lingkungan akan mengakibatkan perbedaan pertumbuhan tanaman. Berhubung faktor lingkungan di dunia ini berbeda, maka jenis tumbuhannya juga berbeda. Di samping itu, keragaman penampilan tanaman dan tanggapannya terhadap lingkungan juga dimungkinkan akibat dari susunan genetik tanaman itu sendiri. Oleh karena itu, secara sederhana, penampilan atau pertumbuhan tanaman dapat dinyatakan sebagai fungsi dari faktor lingkungan dan genetik. Ini persamaannya P sama dengan F kali LG. Atau bisa juga P sama dengan G ditambah L ditambah LGL. Keterangan P merupakan pertumbuhan suatu tanaman, L lingkungan, F adalah dari faktor genetik. Pertumbuhan tanaman terjadi manakala ada sel-sel dan atau jaringan meristem yang masih aktif. Adapun letak pertumbuhan tanaman atau letak jaringan meristem adalah pada ujung suatu organ atau yang disebut meristem apikal. Meristem apikal biasanya tetap bersifat embrionik dan mampu tumbuh dalam waktu yang tidak terbatas, sehingga disebut juga indeterminate meristem. Misalnya pada ujung batang, ujung akar, dan lain sebagainya. Meristem lateral adalah meristem yang berkaitan dengan pertumbuhan membesar. Misalnya pada jaringan kambium gabus, dan lain sebagainya. Meristem interkalar adalah meristem yang terletak antara daerah-daerah jaringan yang telah terdiferensiasi. Meristem seperti ini kebanyakan terdapat pada famili Gramineae. Pada organ-organ tumbuhan lain, misalnya bunga, akar, buah, pada pertumbuhannya agak berbeda dengan batang dan hanya bersifat embrionik dalam jangka waktu tertentu, sehingga disebut determinate meristem. Saya kira untuk pembahasan kita kali ini cukup sekian dulu karena terbatasnya waktu.
Kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang tidak jelas bisa kita tanyakan pada sesi tanya jawab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.